Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya kenikmatan iman sebagai acuan peribadatan, kewajiban ibadah yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang ini Allah mentakdirkan kepada kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia, khususnya di bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan sahabat Qur'ani, ibadahnya kita semuanya, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ada momentum besar yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi umat dari baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu turunnya Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diperuntukkan kepada umatnya sebagai pedoman hidup tatkala kita melangsungkan kehidupan yang ada di dunia. Ini hadirin sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah, sangat berarti sekali dan sangat mendapatkan kehormatan sekali kita selaku umat dari baginda Rasul untuk mempunyai pedoman yang itu langsung dari Allah melalui baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mendapatkan sebuah kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita ditakdirkan sebagai umat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mendapatkan Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diperuntukkan bagi kita selaku umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan di dunia. Sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita selaku umat dari baginda Rasul. Sekiranya Allah kepingin berbaca, kepingin berbicara kepada umatnya, kepada hambanya, bacalah Al-Quran. Tetapi kalau kita ini kepingin mengkonsultasikan, berkeluh kesah, atau kepingin kita selaku hamba Allah berbicara kepada Allah melalui kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu melalui sholat 5 waktu yang telah menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu hadirin sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah kemuliaan yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Apalagi Al-Quran ini, tatkala kita membacanya, itu mendapatkan satu huruf
10 kebaikan, 10 kerahmatan, dan 10 dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuman satu. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah beberapa. Sehingga Allah, sekiranya kita membaca Al-Quran, kita diberikan oleh Allah kerahmatan, kita diberikan oleh Allah kebaikan, kebajikan, dan 10 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui momentum bulan suci Ramadan dengan adanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Rasul dan diperuntukkan kepada kita sekalian. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'amal Quran, sekiranya itu adalah sebaik-baiknya manusia yang telah mengajar dan belajar Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Kategori ini baginda Rasul bersabda, itu adalah sebaik-baiknya hamba Allah, sebaik-baiknya umat dari baginda Rasul adalah kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah, Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian, memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Tatkala kita nanti sudah tidak dalam kehidupan di dunia, pada waktu kita ini di alam barzah akan ditemani oleh Al-Quran yang sering kita baca. Telah ditemani Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita nanti di alam. Untuk selanjutnya bukan hanya itu, Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup bagi kita. Kita tahu adanya sejarah sebelum umat dari baginda Rasul, apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ada sejarah, apakah sejarah itu dari umat yang telah berbakti kepada Allah, yang telah mungkar kepada Allah, sejarah-sejarah Nabi dengan umatnya, sejarah-sejarah Nabi dengan keluarga, semuanya termaktub dalam Al-Quran, dan itu sebagai pelajaran bagi kita selaku umat dari baginda Rasul, tahu di mana di dalam Al-Quran mengenalkan kita untuk bisa tahu dalam keadaan sejarah, dan itu sebagai pelajaran bagi kita. Yang terakhir, Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai hidayah bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita. Kita tahu apa yang telah dilarang oleh Allah dan kita tidak harus melakukan. Kita tahu apa yang dianjurkan oleh Allah dan harus kita semaksimal mungkin untuk melakukan. Semuanya itu dari Al-Quran, dan kita harus bersyukur dan juga mengimani apa yang telah ada di dalam Al-Quran, dan itu diperuntukkan bagi kita sebagai umat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sahabat Qur'ani yang telah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa mencintai Al-Quran. Kita senantiasa terus belajar ilmu Al-Quran, dan kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan tatkala kita mempunyai keinginan tersebut, senantiasa oleh Allah kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan dalam menjalankan Al-Quran di kehidupan di dunia yang sekarang ini kita lakukan dan telah diberikan kesempatan oleh Allah terhadap diri kita. Demikianlah kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan barokah
dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah seluruh amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa kita, senantiasa mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa atas apa yang telah kita lakukan, puasa kita di bulan suci Ramadan di tahun ini, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.